Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kosasi dengan NIM 24416226201303 dari kelas TI 24D. Dosen pengampu Bapak Insinyur Fatur Rahman, SPDMT, dan Bapak Cipto Ramdhani Yusuf, STMT. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini ada pengertian proses manufaktur. Proses manufaktur adalah proses pengolahan bahan baku menjadi produk dengan tujuan meningkatkan nilainya. Produk yang sudah melalui proses manufaktur memiliki nilai jual dan fungsional lebih tinggi dibandingkan bahan baku sebelum pengolahan. Proses ini juga mementingkan fungsi akhir dari produk yang dihasilkan dengan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh tim desain atau research and development. Pada materi pertama, ada dasar pengecoran logam. Definisi pengecoran, yaitu proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakan. Contohnya, blok mesin, pipa, roda kereta api, kerangka mesin, perhiasan, mahkota gigi, dan lain-lain. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari pengecoran, yang dimana logam padat dicairkan, lalu selanjutnya dicor menggunakan cetakan untuk membentuk material sesuai yang diinginkan. Selanjutnya adalah tahapan pengecoran logam. Yang pertama, logam dileburkan dalam temperatur tinggi hingga berubah menjadi zat cair. Lalu, tuangkan logam cair ke dalam cetakan. Setelah itu, logam cair mengalami pendinginan. Lalu, seiring dengan menurunnya temperatur, logam akan mengalami pengerasan sampai mengeras. Selanjutnya, selama proses pengerasan ini akan mengalami perubahan fase pada logam. Selanjutnya, jika pendinginan atau pengerasan selesai, cetakannya dilepas. Selanjutnya, ada jenis cetakan yang dipakai. Jenis-jenis cetakan yang dipakai yaitu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada cetakan habis pakai atau expendable mode, yaitu cetakan yang harus dirusak untuk mengeluarkan komponen hasil pengecoran. Biasanya terbuat dari pasir, gips, atau yang menggunakan bahan perekat. Selanjutnya, cetakan permanen, yaitu cetakan yang dapat digunakan secara berulang. Biasanya terbuat dari logam. Lalu selanjutnya ada materi tentang material plastik dan prosesnya. Berikut adalah sifat plastik. Yang pertama, ringan, kemudian berat jenisnya 1,1 sampai dengan 1,6. Lalu yang kedua ada tahan kelembapan dan tahan korosi. Yang ketiga, kekuatan dielektrik yang baik. Yang keempat, transparan atau berwarna. Lalu yang kelima, daya redam getaran yang baik. Yang keenam, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh, kekuatan lebih rendah daripada logam. Lalu yang terakhir, tidak tahan panas dan stabilitas dimensinya rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis plastik. Jenis plastik dibedakan menjadi dua. Ada thermosetting dan juga termoplastik. Thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu, plastik akan mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya, yang pertama ada fenolik,
Lalu yang kedua resin furan, yang ketiga silikon, resin amino, kemudian epoksida, dan lain-lain. Setelah itu ada juga termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contohnya resin, akrilik, nilon, polietilen, dan resin vinil. Selanjutnya, di sini kita akan membahas perbedaan plastik termosetting dan juga termoplastik. Yang pertama, perbedaannya yaitu dari plastik termosetting. Yang pertama, tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, reaksi pengerasan cepat. Lalu yang ketiga, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan plastik termoplastik dapat didaur ulang, lalu reaksi pengerasannya lambat, lalu yang terakhir dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Selanjutnya ada proses pencetakan. Yang pertama di sini ada cetakan tekan. Cetakan tekan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, cetakan logam dipanaskan dengan suhu 120 sampai dengan 205 Celcius. Berikutnya, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan fluid plunyer ditekan 0,7 sampai dengan 55 MPa. Selanjutnya bahan mengalir mengisi rongga cetak. Lalu yang terakhir bahan akan mengeras dan produk pun jadi. Selanjutnya cetakan transfer. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Selanjutnya, bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Selanjutnya, setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Yang terakhir, bahan mengalami pengerasan dan produk jadi. Selanjutnya, kita lanjut membahas tentang cetak injeksi dari bahan termoplastik. Caranya yaitu yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan, lalu dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Yang ketiga, akibat pemanasan dengan suhu 120 sampai dengan 260 Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Selanjutnya produk cetak akan mengeras di bawah pengaruh pendinginan air. Yang terakhir, penekan ditarik dan produk bisa dikeluarkan. Selanjutnya, cetak injeksi bahan termosetting. Caranya yaitu yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Lalu dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Selanjutnya, akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunyer sampai jumlah bahan tertentu. Plunyer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer.
Kemudian bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Yang terakhir bahan mengalami pengerasan, lalu produk pun jadi. Selanjutnya kita lanjut membahas materi tentang proses sheet metal. Proses sheet metal ini akan dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses pemotongan, lalu yang kedua ada proses pembentukan. Yang pertama kita akan membahas tentang proses pemotongan. Proses pemotongan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada clearance, yaitu jarak antara dua gaya yang berlawanan ditimbulkan oleh kedua sisi tajam dari punch dan die. Contoh gambarnya seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada penetrasi. Panjang langkah punch yang menyebabkan terpotongnya plat atau material. Seperti gambar di bawah. Ini ya. Selanjutnya yang ketiga ada bur, yaitu akibat dari patahan yang timbul dari proses potong. Seperti contohnya gambar di bawah ini. Patahan yang potong. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu proses pemotongan. Proses pemotongan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada deep drawing, yaitu pembentukan lembaran logam menjadi sebuah komponen yang berongga, seperti cup, bejana, atau mangkuk. Contohnya seperti di bawah ini ya. Lalu yang kedua ada stretching. Stretching ini merupakan proses pembentukan yang meliputi perentangan benda kerja terhadap punch. Pada proses ini terjadi gaya tarik dua sumbu atau biaksial. Seperti ini ya contohnya. Direntangkan. Selanjutnya ada bending. Bending ini merupakan proses pembentukan yang mengubah lembaran benda kerja yang lurus menjadi melengkung. Seperti ini ya contohnya. Jadi yang tadinya lurus itu dibengkokkan supaya melengkung. Lalu yang keempat itu ada crimping, yaitu proses bending yang dilakukan pada sheet metal, brass atau copper untuk menjepit kabel listrik yang dipasangkan pada lembaran logam tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.